Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrulandari, NIM 1916040026 dari kelas Aksya'a. Akan memenuhi tugas UTS Sistem Pengendalian Manajemen bab 1 yang pertama, pengertian sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen adalah bagaimana seorang manajer mempengaruhi karyawannya untuk bertindak sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang kedua, sebab adanya masalah pengendalian manajemen. Yang pertama, karena kurangnya pengarahan sehingga karyawan tidak dapat memenuhi keinginan dari seorang manajer. Yang kedua, masalah motivasi, karena kurangnya dorongan terhadap karyawan sehingga membuat karyawan tidak percaya diri dengan kemampuan mereka. Yang ketiga, keterbatasan individu. Keterbatasan individu disebabkan karena kurangnya pengalaman, kurangnya pelatihan, kurangnya stamina atau pengetahuan untuk mengerjakan tugasnya. Ketika manajer tidak bisa mengendalikan karyawan, maka yang terjadi adalah yang pertama, kerugian finansial yang besar, dan yang kedua, rusaknya reputasi, dan ketiga, kegagalan bagi perusahaan. Cara menghindari kegagalan sistem pengendalian manajemen yang pertama adalah mengurangi aktivitas, yaitu dengan menjual aset kayak yang aset besar kayak aset yang lebih kecil, tapi dengan satu industri yang sama. Yang kedua, otomatisasi, yaitu dengan cara mengurangi biaya operasional seperti menggunakan robot dan lain-lain. Dan yang ketiga, sentralisasi, yaitu dengan mengambil keputusan hanya dengan satu pusat. Yang keempat, pembagian risiko, yaitu dengan menggunakan asuransi. Bab 2, pengendalian hasil pengertian. Pengendalian hasil adalah sistem pengendalian yang memfokuskan pada hasil dari suatu kegiatan atau kinerja untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, kelemahan desentralisasi. Yang pertama, banyak terjadi kecurangan manajer. Yang kedua, semakin panjangnya keputusan maka semakin besar biaya. Yang ketiga, reputasi perusahaan atau hasilnya tidak memuaskan. Dimensi kinerja, yaitu proses atau tahap hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai hasil atau kinerja dalam suatu perusahaan. Yang kedua, pengukuran kinerja, yaitu bagaimana perusahaan menuai baik finansial maupun non finansial. Yang ketiga, pengaturan target kinerja, yaitu bagaimana perusahaan apa yang akan menjadi target dari perusahaan tersebut. Yang keempat, pemberian imbalan, yaitu sesuai dengan kinerjanya dalam penugasan sehingga mendapatkan reward seperti gaji tambahan atau jalan-jalan atau hadiah lainnya. Bab 3, yaitu pengendalian terhadap tindakan personal dan budaya. Pengendalian tindakan adalah bagaimana perusahaan atau manajer memastikan bahwa karyawan sudah menguntungkan atau merugikan perusahaan. Bentuk dasar pengendalian tindakan yang pertama, pembatasan perilaku, di mana manajer memastikan karyawan tidak melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan yang akan dapat merugikan perusahaan. Yang kedua, uji pratindakan, yaitu bagaimana manajer memastikan bahwa karyawan tersebut pantas mendapatkan
pekerjaannya dan bertanggung jawab dengan apa yang telah ditugaskan. Yang ketiga, akuntabilitas tindakan, yaitu bagaimana karyawan mempertanggungjawabkan atas tindakan yang telah dilakukan. Dan yang keempat, redundansi, yaitu bagaimana perusahaan bisa mempunyai cadangan seperti peralatan, konsumsi, dan lain-lain. Bentuk dasar pengendalian personal adalah yang pertama seleksi dan penempatan, dan yang kedua pelatihan, dan yang ketiga desain pekerjaan. Yang ketiga pengendalian budaya, yaitu untuk membentuk norma atau perilaku karyawan agar mendorong untuk mempengaruhi karyawan lainnya. Bentuk-bentuk dasar pengendalian budaya, yang pertama kode etik, sopan santun, sapa salam. Yang kedua imbalan kelompok dari keberuntungan seperti promosi, bonus, dan lain-lain. Yang ketiga pengaturan fisik seperti aturan pakaian, batasan perilaku yang tidak sesuai dengan budaya perusahaan. Dan yang keempat tone at the top, yaitu mereka harus konsisten dengan budaya yang mereka pakai. Bab 4 yaitu ketatnya sistem pengendalian. Yang pertama pengendalian hasil. Pengendalian hasil adalah definisi hasil yang diinginkan perusahaan. Terdapat adanya kesesuaian, spesifikasi, komunikasi dan internalisasi, kelengkapan, pengukuran kinerja intensif. Dan yang kedua ketatnya pengendalian tindakan. Yang pertama pembatasan perilaku, kajian tindakan, akutabilitas tindakan, penguatan tindakan. Yang ketiga ketatnya pengendalian personel. Juga ada pada bisnis yang berorientasi laba, pengendalian personel mungkin menjadi efektif karena adanya saling melengkapi dan kesesuaian antara keinginan organisasi individu. Yang keempat ketatnya pengendalian budaya. Bab 5 yaitu biaya sistem pengendalian. Yang pertama biaya langsung. Biaya langsung SPM mencakup seluruh biaya out of pocket, biaya moneter yang dibutuhkan untuk mendesain dan mengimplementasikan sistem pengendalian manajemen, seperti biaya pembayaran bonus tunai atau biaya pemeliharaan staf audit internal. Yang kedua biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung dapat dikurangi oleh biaya langsung pengendalian yang disebabkan oleh sejumlah efek samping yang merugikan, termasuk perubahan perilaku, gamesmanship, penundaan pekerjaan, dan perilaku negatif. Perubahan perilaku adalah efek samping berhubungan dengan sistem pengendalian yang umumnya muncul dan dapat menyebabkan biaya tidak langsung yang signifikan pada suatu organisasi. Yang kedua, perubahan perilaku pengendalian hasil. Dalam sistem pengendalian hasil, perubahan perilaku terjadi ketika suatu organisasi menetapkan perangkat pengukuran hasil yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, perubahan perilaku dan pengendalian tindakan juga dapat disertai pengendalian tindakan. Perubahan yang berhubungan dengan pengendalian tindakan terkadang merujuk sebagai means and inversion, yang berarti bahwa karyawan memperhatikan apa yang mereka lakukan, tetapi mengabaikan apa yang akan mereka capai. Yang keempat, perubahan perilaku dan pengendalian personal kultural. Perubahan perilaku dapat muncul dari pengrekrutan karyawan yang salah atau dari pelatihan yang tidak mencukupi. Kalau yang kelima, gamesmanship, yang digunakan untuk menunjukkan tindakan oleh karyawan untuk meningkatkan indikator kinerja mereka. Yang keenam, penundaan pekerjaan, dan yang ketujuh perilaku negatif, dan